226 Wilayah Tengah. Sun Long memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia mendengar nama Sekte Suci, tapi Zhao Lan tampak seolah-olah dia sudah menduga hal ini saat dia melanjutkan. Wajar saja jika kita tidak pernah mendengar tentang Sekte Suci sebagai penduduk asli benua bintang malam. Itu karena sekte itu tidak berlokasi di benua kita sejak awal. Itu sebenarnya salah satu kekuatan kelas 1 di kawasan terbesar dunia kita, kawasan tengah. Sun Long tertegun saat melihat sorot mata Zhao Lan yang penuh gairah, penuh kerinduan saat ia berbicara tentang Sekte Suci dan wilayah pusat. Ini adalah dua nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, Sun Long juga menyadari bahwa bukan hanya Zhao Lan yang memiliki pandangan seperti itu di matanya. Para alkemis kelas emas lainnya di sekitarnya memiliki pandangan yang sama ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Melihat bahwa Sun Long tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya ketika dia mendengar tentang wilayah tengah, wanita tua Jin Wenling tersenyum, dan melihat ke arah Zhao Lan dia berkata, "Kakak Zhao, adik Sun mungkin tidak tahu apapun tentang dunia di luar benua bintang malam kita. Namun, jika dia beruntung, mungkin dia bisa terbukti membantu serikat kita di masa mendatang." Melihat lelaki tua di sebelahnya menganggukkan kepalanya, Jin Wenling juga memiliki senyum yang sama di wajahnya, saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata, "Adik kecil Sun, saat ini kita berada di benua bintang malam di wilayah timur. Wilayah timur meliputi daratan yang sangat luas, sementara benua bintang malam kita sebenarnya hanya satu dari 3 benua di dalamnya. 2 benua lainnya adalah benua bintang bela diri dan benua bintang matahari, yang masing-masing sebesar benua bintang malam itu sendiri. Ketiga benua tersebut bersama-sama membentuk lebih dari 90% daratan wilayah timur." Setelah menarik napas dalam-dalam, Jin Wenling melanjutkan dengan tatapan serius di matanya. "Namun, kenyataannya adalah bahwa wilayah timur hanyalah satu bagian dari dunia budidaya kita pada akhirnya. Ada pula wilayah selatan yang terbagi menjadi 4 benua, wilayah barat yang terbagi menjadi 2 benua, dan wilayah utara yang terbagi menjadi 5 benua. Wilayah barat dan selatan dikatakan sama besarnya dengan wilayah timur kita sendiri, sedangkan wilayah utara bahkan lebih besar lagi. Namun, semua benua di berbagai kawasan, termasuk benua bintang malam kita, hanya mengelilingi kawasan terbesar yang berdiri megah di pusat dunia, kawasan pusat. Itulah tempat para ahli terkuat dunia berkumpul dan menetap, sekaligus tempat yang memerintah semua benua di dunia, termasuk benua bintang malam kita." Melihat ekspresi serius di wajah Jin Wenling, Sun Long memutuskan untuk bertanya padanya. Memerintah benua, Jin Wenling bersama dengan semua orang di dalam ruangan, termasuk Zhao Lan, menganggukkan kepala mereka, ketika wanita tua itu kemudian berbicara dengan tatapan yang dipenuhi dengan keinginan dan penghormatan. "Sebenarnya konon kalau wilayah timur, selatan, barat, dan utara digabung, luas wilayahnya tidak lebih dari 10% dari wilayah tengah. Ini berarti wilayah tengahnya sendiri hampir 10 kali lebih besar daripada wilayah dunia lainnya yang digabungkan. Adapun kekuatan-kekuatan besar di wilayah tengah, mereka memang menguasai benua-benua di sekitarnya, termasuk benua bintang malam kita. Setiap benua pasti memiliki setidaknya satu ahli alam Kaisar Dao yang memerintah dan melindunginya pada saat yang sama. Jika tidak ada ahli alam Kaisar Dao yang memerintah suatu benua, benua lain bisa saja memulai perang memperebutkan sumber daya atau tanah. Tentu saja, masing-masing ahli alam Kaisar Dao ini, biasanya termasuk dalam kekuatan-kekuatan besar di wilayah pusat, menjadikan wilayah pusat sebagai penguasa sejati dunia. Bahkan, serikat alkemis kita yang tersebar di setiap benua di wilayah timur, diciptakan dan diperintah oleh keluarga Feng yang kuat di wilayah tengah." Setelah mendengar kata-kata Jin Wenling, Sun Long tampak seperti dia telah jatuh ke dalam keadaan kesurupan, saat dia mencoba memilah semua pengetahuan baru yang telah diserap pikirannya. Sesungguhnya, semakin kuat suatu kekuatan, semakin banyak hal yang dapat kamu pelajari dari mereka. Tampaknya ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Semua orang menganggap persekutuan alkemis sebagai kekuatan tertinggi di benua bintang malam. Namun, Jin Wenling berkata bahwa mereka diciptakan dan diperintah oleh satu keluarga dari wilayah pusat. Jadi penguasa dunia adalah wilayah pusat, tempat para ahli tertinggi berkumpul. Sun Long tampaknya telah mengumpulkan pikirannya, dan mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu. Dia kemudian bertanya kepada naga hitam itu. "Little Black,
Apakah alam di atas Raja Dao adalah alam Kaisar Dao? Naga hitam itu menganggukkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan tuannya, lalu dia mengirim pesan telepati ke Sun Long. Benar sekali, Guru. Ketika seseorang melampaui alam Raja Dao, mereka akan menjadi Kaisar Dao. Menurut perkataan wanita tua itu, benua bintang malam seharusnya memiliki alam Dao Kaisar yang mengaturnya, tetapi ki di benua ini tidak cukup murni untuk melahirkan ahli alam Dao Kaisar. Selain guru yang memiliki tanaman menelan surga, alam kultivasi tertinggi yang seharusnya dapat dicapai seseorang di benua ini, adalah puncak peringkat 9 di alam Dao Raja. Sun Long merasa terkejut mendengar pengakuan Little Black, namun dia tetap menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Akan tetapi, setelah memikirkan kembali kata-kata Jin Wenling sebelumnya, dia menyadari bahwa kata-kata itu tampaknya masih belum mencakup semua hal yang perlu dia ketahui. Dia tidak mengatakan apapun tentang sekte suci yang disebutkan sebelumnya, juga tidak mengatakan apapun mengenai bantuan yang diinginkan, persekutuan alkemis darinya. Zhao Lan tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Sun Long, dan dengan ekspresi serius di wajahnya dia berkata, Anda tidak perlu memahami semua yang dikatakan Wenling. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetahui satu hal. Persekutuan alkemis kami akan menawarkanmu kesempatan sekali seumur hidup untuk memasuki sekte suci. 227 Penawaran Zhao Lan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Lan, yang pada gilirannya, masih menatap Sun Long saat dia terus berbicara. Pertama, izinkan saya menjelaskan beberapa hal tentang sekte suci. Lalu, terserah Anda apakah Anda akan mengambil kesempatan ini atau tidak. Tentu saja, ketika aku menyebutkan kau memasuki sekte suci, aku tidak bermaksud kau masuk sendiri. Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, di hadapan para jenius sekte suci, kau bahkan lebih rendah dari seekor semut. Ketika dia selesai berbicara, ekspresi penasaran melintas di mata Zhao Lan, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memverifikasi tingkat kultivasi Sun Long yang sebenarnya, sebelum indera jiwanya tiba-tiba menutupi tubuh Sun Long. Saat si hitam kecil melihat kejadian ini, kedua matanya yang berada di dalam batu waktu, dipenuhi amarah. Sementara ekspresi terkejut tampak di wajah Zhao Lan. Para alkemis kelas emas di sekitarnya menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan heran. Mereka sudah lama tidak melihat ekspresi terkejut seperti itu di wajahnya, tetapi Zhao Lan malah menatap Sun Long sebelum dia bertanya dengan suara penuh rasa ingin tahu dan keterkejutan. Nak, mengapa aku tidak bisa merasakan kultivasimu? Saat para alkemis lainnya mendengar ini, semua orang termasuk Jin Wenling mengirimkan indera jiwa mereka untuk memindai tubuh Sun Long, tetapi mereka semua mendapat hasil yang sama. Tampaknya Sun Long hanyalah manusia biasa. Semua orang menatap ke arah Sun Long, mengetahui bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Bahkan Jin Wenling tampaknya telah menyadari, bahwa dia lupa bertanya kepada Sun Long tentang kultivasinya saat terakhir kali dia datang ke sini. Namun, kecuali seseorang benar-benar lebih kuat dari orang-orang ini, dia tidak akan dapat menyembunyikan kultivasinya di depan mereka. Selain itu, tidak ada satupun alkemis yang percaya bahwa Sun Long sebenarnya lebih kuat dari Zhao Lan sendiri. Mungkinkah Sun Long adalah seorang ahli alam Kaisar Dao? Tidak mungkin. Tentu saja, ini semua berkat Monarch's Hourglass. Meskipun akan mencurigakan jika Sun Long menutupi kultivasinya, tentu akan lebih mencurigakan lagi jika mereka mengetahui bahwa dia hanyalah seorang kultivator tingkat surga puncak 9. Lagi pula, berdasarkan pengetahuan Sun Long, syarat minimal bagi seorang alkemis tingkat perak peringkat 3 adalah kultivasinya telah mencapai puncak peringkat 9 di alam roh. Sun Long menatap lelaki tua di depannya lalu menjawab, teknik kultivasiku agak unik. Kecuali aku bertarung atau memurnikan pil, auraku akan tetap tertahan di tubuhku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan diriku, dengan hanya aura alam roh peringkat 9 di hadapan begitu banyak senior. Zhao Lan tampak tersadar saat menatap Sun Long, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Meskipun teknik-teknik itu langka, sebagai ahli alam Dao King Puncak, Zhao Lan tahu bahwa teknik-teknik kultivasi ini ada, dan dia sendiri memiliki satu di dalam cincin spasialnya. Matanya kemudian menatap Sun Long, dan menganggukkan kepalanya dia terus menjelaskan. Nak, ini kesempatan besar untukmu. Bahkan aku dan Raja Dao lainnya di benua bintang malam gagal memasuki sekte suci saat kami menjalani ujian sebenarnya bertahun-tahun yang lalu.
Apa kau benar-benar berpikir aku meremehkanmu saat aku mengatakan bahwa kau bahkan lebih rendah dari seekor semut di hadapan mereka? Atau apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bahkan lebih kuat dari generasi sebelumnya di benua bintang malam? Sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya 2 orang jenius tak tertandingi dari benua kita yang berhasil melewati ujian Sekte Suci. Sebenarnya lebih sulit lagi bagi para alkemis seperti kami, yang mendedikasikan diri pada penyempurnaan pil, karena kekuatan tempur kami hampir tidak sekuat kultivator rata-rata pada level yang sama. Oleh karena itu, sebagai seorang alkemis, Anda perlu membangun koneksi yang kuat, sehingga mereka yang berhutang budi kepada Anda akan membantu Anda di masa depan. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang rela memutuskan hubungan dengan seorang alkemis kuat, karena setiap orang perlu mengonsumsi pil pada suatu saat, jadi memiliki hubungan baik dengan para alkemis selalu penting. Oleh karena itu, serikat kami bersedia membantu Anda. Kami akan mengajarkan Anda apa saja yang kami bisa dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menjadi kultivator alam jiwa baru dalam 3 tahun ke depan, sebelum ujian Sekte Suci dimulai. Jika kau dapat memasuki alam jiwa baru lahir dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, dan ikut serta dalam ujian Sekte Suci, maka jika kau berhasil menarik perhatian salah seorang jenius sejati dan menjadi pengikutnya, itu akan menguntungkan bagi serikat kita dan juga dirimu. Pada saat itu, yang harus kamu lakukan adalah tidak bersikap tidak tahu terima kasih, dan mengingat siapa yang membantumu memasuki alam jiwa baru. Lagi pula, jika salah satu alkemis kita menjadi pengikut seorang jenius yang memasuki Sekte Suci, keluarga Feng pasti akan memberi penghargaan kepada cabang kita. Dengan cara ini, kamu dan serikat akan menang. Si hitam kecil langsung mendengus ketika mendengar ini, sementara ekspresi merendahkan dan marah memenuhi wajahnya pada saat yang sama. Mereka ingin guru menjadi pengikut seseorang. Sungguh lelucon. Di dunia ini, orang-orang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut guru. Sun Long tidak memperhatikan naga hitam yang sedang marah di dalam batu waktu, tetapi pikirannya segera menolak saran untuk menjadi pengikut orang lain juga. Itu adalah perasaan yang datang langsung dari jiwanya, yang secara inheren menolak ini tanpa berpikir 2 kali. Selain itu, jika dia mengikuti seseorang sebagai seorang alkemis, bukankah itu akan membuatnya tidak lebih dari seorang budak pil? Lagi pula, bahkan jika dia menerima tawaran itu, apa yang bisa persekutuan alkemis ajarkan kepadanya dalam hal alkimia atau kultivasi sesungguhnya? Dalam pengetahuan teoritis yang melibatkan alkimia, Sun Long cukup percaya diri untuk mengajarkan berbagai hal bahkan kepada Zhao Lan sendiri. Mengenai kultivasi, bahkan jika ada sesuatu yang tidak diketahui Sun Long, Little Black sendiri memiliki lebih dari cukup pengetahuan untuk membantunya. Melihat Sun Long tetap diam, Jin Wenling menganggap diamnya itu sebagai bentuk keraguan. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia berbicara dengan nada lembut dan ramah. Adik Sun, jangan berpikir bahwa menjadi pengikut orang lain adalah hal yang buruk. Aku dapat memberitahumu bahwa, jika seorang jenius berbakat benar-benar menerimamu sebagai pengikut alkemisnya, itu akan membuka dunia baru untukmu. Namun Zhao Lan mendengus setelah melihat bahwa Sun Long tidak segera menerima tawarannya, sebelum dia berkata dengan nada marah. Tentu saja, persekutuan alkemis kami tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun, dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang akan kami tawarkan kesempatan ini. Ada 2 alkemis muda dan berbakat lainnya dari serikat kami, dan saya yakin mereka tidak akan ragu-ragu saat waktunya tiba. Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya sebelum memberikan jawaban Anda. Apakah Anda memilih untuk memanfaatkan kesempatan ini atau tidak, itu terserah Anda. 228 tekanan dari persekutuan alkemis. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menangkupkan tangannya sebelum dia berdiri. Awalnya, dia datang ke persekutuan alkemis untuk mengambil batu roh dari pilnya, dan melihat apakah teratai roh putih, peringkat 4 yang diceritakan Jin Wenling kepadanya telah tiba. Secara kebetulan, saat bertemu dengan Zhao Lan hari ini, dia juga akhirnya belajar tentang Sekte Suci dan tawaran persekutuan alkemis. Tetapi di alam bawah sadarnya, Sun Long tidak mau menerima untuk menjadi pengikut orang lain. Selain itu, dengan jam pasir raja dan tempat berkabut di dalam batu waktu, dia tidak menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Melihat Sun Long berdiri, Zhao Lan menganggukkan kepalanya sebelum dia melirik Jin Wenling sekilas. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya ke arah Zhao Lan,
sebelum dia menatap Sun Long dan tersenyum lembut sambil berkata, "Adik Sun, biarkan wanita tua ini menemanimu." Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tidak menolak, lalu dia mengikuti Jin Wenling keluar dari kebun herbal, kembali ke lobi utama tempat persekutuan alkemis menjual pil-pilnya. Sama seperti terakhir kali, Sun Long memperhatikan bahwa tempat ini tetap ramai seperti sebelumnya, karena orang-orang yang mengenakan berbagai macam pakaian telah membentuk barisan panjang di depan konter, mengantre untuk membeli pil. Jin Wenling mengabaikan kerumunan yang mengantri, dan langsung memimpin Sun Long menuju konter terbesar yang dijaga oleh 3 alkemis perunggu peringkat 3. Saat para alkemis muda tingkat perunggu peringkat 3 yang duduk di belakang konter melihat Jin Wenling, mereka buru-buru berdiri dan membungkuk saat mereka menyambutnya dengan tergesa-gesa. "Tetua Agung." Jin Wenling menganggukkan kepalanya ke arah ketiga pemuda itu, sebelum tangannya yang tua dan keriput meraih tempat tersembunyi di balik meja kasir, di mana dia meraih cincin spasial berwarna hitam dan mengirimkan indera spiritualnya ke sana. Tiba-tiba muncullah sekuntum bunga teratai putih bersih di tangannya, dengan titik-titik embun putih menari-nari di atas kelopaknya. Melihat teratai putih di tangan Jin Wenling, Sun Long segera mengenalinya sebagai teratai roh putih. Ini adalah salah satu dari 2 bahan utama yang hilang untuk menyempurnakan pil rekonstruksi internal peringkat 4. Jin Wenling kemudian menyerahkan teratai putih itu kepada Sun Long sambil berkata sambil tersenyum di wajahnya. "Adik Sun, ini teratai roh putih, peringkat 4 yang kamu inginkan. Dengan diskon 30% yang Anda dapatkan karena menjadi alkemis tingkat perak peringkat 3, Anda akan menghabiskan 90.000 batu roh tingkat rendah." Sun Long menerima teratai putih itu, dan tanpa mempedulikan harganya yang mahal, dia meletakkannya di dalam taman herbal di Batu Waktu, tanpa ragu-ragu. Meskipun harga sebagian besar ramuan obat peringkat 4 biasanya tidak melebihi 50.000 batu roh tingkat rendah, ada beberapa ramuan langka seperti teratai roh putih, yang harganya bisa jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Jin Wenling memiliki senyum ramah yang sama saat dia melihat Sun Long mengambil teratai roh putih, sebelum dia melambaikan tangannya dan cincin spasial lain muncul di atasnya. Sambil menyerahkan cincin spasial pada Sun Long, wanita tua itu lalu berkata, "Adik Sun, ini ada 2.160.000 batu roh tingkat rendah dari pil yang dijual adikku terakhir kali. Persekutuan alkemis, kami menjual pil tersebut seharga 2.500.000 batu roh kelas rendah. Setelah dikurangi biaya 10% yang diambil serikat dari hasil penjualan pil tersebut beserta 90.000 batu roh kelas rendah untuk teratai roh putih, peringkat 4 yang Anda butuhkan, ini adalah jumlah yang tersisa." Sun Long menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya, saat dia menerima cincin spasial itu dan mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. 2.160.000 batu roh tingkat rendah ditumpuk satu di atas yang lain, membentuk gunung kecil. Menjadi seorang alkemis memang cara terbaik untuk mendapatkan batu roh. Sun Long berpikir dalam hati, seraya ia meletakkan 2 juta batu roh di dalam tempat berkabut di Batu Waktu. Setelah maju ke puncak peringkat 9 di tingkat surga dan memurnikan 81 bola ki miliknya di dalam jam pasir raja, Sun Long telah menghabiskan hampir 5 juta batu roh tingkat rendah. Meskipun dia telah mendapatkan hampir 45 juta dari cincin spasial Haoping dan Swaziland, dia tahu bahwa jam pasir raja akan semakin sulit di masa mendatang, dan persekutuan alkemis adalah tempat terbaik untuk mendapatkan batu roh saat ini. Para alkemis tingkat perunggu peringkat 3 di samping Jin Wenling, merasakan kaki mereka gemetar saat mendengar jumlah batu roh yang menggetarkan surga yang diperoleh pria di depan mereka. Pil macam apa yang dia jual hingga mendapatkan begitu banyak batu roh? Tentu saja, melihat lencana perak bintang 3 di dada Sun Long, mereka hanya bisa merasakan iri di dalam hati mereka. Lagi pula, meskipun 2 juta batu roh tidak terlalu banyak bagi Sun Long saat ini, bahkan bagi seorang alkemis tingkat perak peringkat 1 itu akan menjadi jumlah yang sangat besar, apalagi bagi alkemis tingkat perunggu peringkat 3. Jin Wenling menatap Sun Long dengan tatapan ingin tahu di matanya saat dia berkata, "Saya harus katakan adik kecil Sun, pilmu benar-benar memberi dampak. Hampir semuanya terjual habis pada hari pertama, dan banyak orang telah memintanya selama sebulan terakhir. Apakah kamu bersedia menjual lebih banyak lagi, atau mungkin menjual resep alkimia langsung ke serikat kami? Jika kamu membutuhkan batu roh, serikat kami pasti dapat membantumu menutupi pengeluaranmu."
Kau juga harus berpikir serius, mengenai tawaran kakak laki-laki Zhao. Hanya akan ada hal baik untukmu jika kau memilih untuk dibesarkan oleh serikat kami. Bahkan 10 juta batu roh tidak akan menjadi masalah untuk diminta saat itu. Jin Wenling kemudian merendahkan suaranya saat dia berbisik kepada Sun Long dengan tatapan licik di matanya. Selain itu, akan ada banyak jenius yang datang ke kota kubah surga kita. Jika Anda pergi ke House of Rankings, Anda bisa mengenal beberapa dari mereka dan membangun hubungan baik. Jin Wenling menatap Sun Long dengan penuh semangat, namun ia kecewa karena Sun Long tidak memberinya jawaban yang diinginkannya. Setelah menempatkan 20 botol pil lagi untuk dijual, Sun Long kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Wenling, saat ia berjalan ke lobi pintu masuk tempat Liu Mei menunggunya, dengan macan kumbang hitam di sebelahnya. Melihat wanita muda bercadar putih di samping macan kumbang hitam, senyum kecil akhirnya muncul di wajah Sun Long. Sebenarnya, tekanan dari persekutuan alkemis yang dirasakan Sun Long bagaikan gunung. Meskipun dikatakan bahwa persekutuan alkemis berbeda dari kekuatan lain di kota kubah surga, pada akhirnya, mereka masih ingin mendidik para alkemis mereka sendiri. Meskipun tampaknya tidak ada masalah apapun saat ini, Sun Long mengerti bahwa Zhao Lan masih ingin dia menerima tawarannya. Si hitam kecil yang tampaknya telah merasakan emosi tuannya, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia kemudian berkata, "Guru, tidak ada alasan untuk khawatir tentang apapun. Bahkan jika aku belum bisa mengalahkan Dao King peringkat 9, aku masih yakin bisa melarikan diri. Jangankan memasuki sekte suci saja, bahkan sekte-sekte abadi saja gemetar di hadapan Tuan dan aku di masa lalu. Menjadi pengikut orang lain, sungguh lelucon." Sun Long tersenyum tipis saat mendengar perkataan si hitam kecil, sedangkan dalam benaknya, dia telah memutuskan untuk mengasingkan diri dan menerobos ke alam roh setelah kembali ke penginapan. Dengan pengalaman bertempur yang ia dan Liu Mei dapatkan dalam sebulan terakhir, satu-satunya hal yang kurang dimiliki Sun Long adalah mengendalikan semangatnya dan memahami dao waktu. Liu Mei menatap mata Sun Long dalam-dalam saat dia bertanya dengan nada khawatir. "Long Ge, kamu baik-baik saja?" Menganggukkan kepalanya, Sun Long memegang tangan Liu Mei sambil menjawab sambil tersenyum. "Meier, ayo pergi." Liu Mei tidak bertanya apa-apa lagi, saat dia duduk di belakang Sun Long di punggung macan kumbang hitam dan meletakkan tangannya di pinggang Sun Long, sebelum macan kumbang hitam itu melesat ke arah bagian barat kota. Pada saat yang sama, di dalam kebun herbal, Zhao Lan dan para alkemis kelas emas lainnya memandang Jin Wenling yang baru saja kembali. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zhao Lan menatap wanita tua itu dan bertanya, "Wenling, apakah anak itu setuju?" 229 memasuki pengasingan. Wanita tua itu, Jin Wenling, menggelengkan kepalanya saat dia melihat Zhao Lan, dan dengan tatapan serius dia berkata, "Kakak, kurasa dia butuh lebih banyak waktu untuk berpikir dan memahami apa yang sedang terjadi. Hehe, aku juga menyarankan agar dia pergi dan melihat-lihat rumah atau peringkat dan bertemu orang baru di tempat itu. Dengan semua orang jenius yang memasuki kota ini, aku yakin dia akan mengerti perbedaan antara dirinya dan para jenius sejati di benua ini, dan tidak akan keberatan untuk menjadi pengikut orang lain saat itu." Menganggukkan kepalanya, Zhao Lan menatap Jin Wenling dan tersenyum sambil berkata, "Haha, kau melakukannya dengan baik Wenling. Lagi pula, wajar saja jika seorang alkemis bersikap sombong dan menolak mengikuti orang lain. Begitu dia memahami perbedaan antara dirinya dan para jenius sejati, dia tidak punya pilihan selain setuju pada akhirnya." Melihat betapa bahagianya Zhao Lan, salah satu alkemis kelas emas di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dengan suara yang dipenuhi rasa ingin tahu. "Kakak Zhao, apakah anak itu benar-benar penting, sehingga kamu bisa begitu bahagia? Lagi pula, bukankah kita masih punya Han Nianzu dan Kei Wenqian? Jangan bilang kalau dia selevel dengan mereka berdua." Zhao Lan menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan ini, dan dengan senyum di wajahnya, dia menatap lelaki tua di sebelahnya sambil berkata, "Ah, Gao Changming, kamu tidak mengerti. Meskipun Nianzu dan Wenqian dapat dianggap sebagai ahli alkimia tingkat 3 tingkat perak, mereka masih belum berada di level yang sama dengan bocah nakal itu." Saat dia selesai berbicara, Zhao Lan mengeluarkan sebotol pil dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua bernama Gao Changming.
Gao Changming melihat ada 6 pil di dalam botol pil itu, dan saat dia membuka tutup botol itu, semburan aroma obat menyerbu hidungnya, saat lelaki tua itu berseru puas. Pil penyembuh matahari peringkat 4 kelas atas. Gao Changming menganggukkan kepalanya begitu dia benar-benar melihat pil itu, dan menoleh ke arah Zhao Lan dia bertanya. Kakak Zhao, apakah ini pil yang telah disuling anak itu? Meskipun saya akui bahwa sangat mengagumkan bagi seorang alkemis tingkat perak peringkat 3 untuk memurnikan pil tingkat 4 terbaik, Nianzu juga dapat melakukan hal yang sama. Namun Zhao Lan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah lelaki tua di depannya, dan mengambil belati kecil, sang alkemis emas peringkat 3 itu secara pribadi mengupas sebagian kecil pil, sebelum menyerahkannya kepada Gao Changming. Penasaran? Gao Changming mengambil belati itu dari tangan Zhao Lan, dan dengan jarinya, dia menyentuh bubuk pil di belati itu sebelum menempelkannya di lidahnya. Zhao Lan tersenyum saat melihat ekspresi Gao Changming berubah, sementara semua orang di sekitarnya kecuali Jin Wenling menatapnya dengan mata terbelalak. Pria parubaya, Kong Yan, tidak bisa menahan rasa penasarannya lebih lama lagi begitu dia melihat ekspresi terkejut di wajah Gao Changming saat dia bertanya. Senior Gao, ada apa? Tentu saja, baik Kong Yan maupun siapapun di ruangan itu tidak mengkhawatirkan Gao Changming. Karena Zhao Lan telah memberinya pil itu, wajar saja jika tidak ada yang salah dengan pil itu. Gao Changming membutuhkan waktu sekitar 10 tarikan napas, hingga dia pulih dari ekspresi linglungnya, sementara matanya menatap botol pil di tangannya dengan penuh kegembiraan. Zhao Lan yang menatapnya dengan senyum di wajahnya, lalu bertanya. Sekarang kau mengerti. Pil penyembuh matahari, milik bocah ini 50% lebih efektif daripada pil penyembuh peringkat 4 kelas atas lainnya. Kualitasnya bahkan setara dengan beberapa pil penyembuh peringkat 5 kelas menengah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan tertarik padanya tanpa alasan? Bukan hanya resep pilnya yang unik, tetapi juga cara saripati tanaman obat dicampur dengan pil selama proses penyempurnaan yang sebenarnya yang memberikan efek seperti itu. Tidak ada seorang pun yang berani membantah perkataan Zhao Lan karena dia adalah alkemis paling berpengalaman di dalam ruangan. Zhao Lan tersenyum ringan sambil melanjutkan. Itulah sebabnya aku berkata Nianzu dan Wen Qian belum selevel dengan bocah nakal ini. Dengan 3 alkemis muda berbakat, persekutuan alkemis kita pasti akan maju pesat. Selain itu, jika salah satu dari mereka berhasil menjadi pengikut seorang jenius yang masuk ke Sekte Suci. Pada saat yang sama ketika diskusi ini berlangsung di taman, persekutuan alkemis, Sun Long dan Liu Mei tiba kembali di halaman penginapan mereka. Setelah membayar pemilik penginapan selama 3 bulan di muka, Sun Long dan Liu Mei memasuki kamar mereka sementara macan kumbang hitam segera tertidur di halaman luar. Lagi pula, meskipun tidur tidak diperlukan bagi para kultivator atau binatang ajaib, tidur tetap dapat membantu meredakan stres dan menenangkan pikiran. Di dalam kamar mereka, Sun Long menatap Liu Mei yang tampaknya hanya selangkah lagi mencapai peringkat 9 di kelas surga, dan menyerahkan padanya sebotol yang diisi dengan pil peningkat roh peringkat 4, sebelum dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Meyer, begitu kamu berhasil mencapai peringkat awal 9 di tingkat surga, pastikan untuk meminum pil ini selama jiwamu mengizinkannya. Mereka akan membantu Anda memperkuat jiwa Anda sebelum menerobos ke alam roh, sesuai dengan kapasitas jiwa Anda saat ini. Sun Long telah menjelaskan pentingnya indera spiritual kepada Liu Mei, dan setelah melihat bahwa dia telah menerima pil tersebut, dia menganggukkan kepalanya saat memasuki tempat berkabut di batu waktu. Little Black mengamati Sun Long dengan rasa ingin tahu, yang menghabiskan 8 hari berikutnya memurnikan pohon roh Golden Jade peringkat 4, menjadi lebih dari 300 pil peningkat semangat peringkat 4 bermutu tinggi. Namun, kurang dari sehari telah berlalu bagi Liu Mei ketika Sun Long kembali ke kamar. Karena hari sudah malam, Liu Mei sudah mulai mengedarkan sigil cahaya bulan, karena cahaya bulan sedang diarahkan ke tubuhnya. Setelah meninggalkan 4 botol lagi yang berisi pil peningkat semangat, peringkat 4 kualitas terbaik di sebelahnya, Sun Long memejamkan matanya, sambil sekali lagi membayangkan dirinya memasuki tempat berkabut di batu waktu. Tubuhnya kemudian menghilang dari ruangan, saat ia sekali lagi muncul di ruang kosong yang dikelilingi kabut. Duduk bersila di tanah, Sun Long memegang botol pil di tangannya, sebelum ia meminum pil peningkat roh, peringkat 4 tingkat atas. 230 peningkatan besar dalam kekuatan spiritual.
Begitu pil peningkat semangat memasuki mulut Sun Long, pil itu langsung larut menjadi cairan emas yang membakar. Sun Long dapat merasakan sejumlah besar energi memenuhi tubuhnya, saat kekuatan spiritualnya meletus dari ruang spiritualnya seperti binatang buas yang lapar, sebelum mulai menyerap energi pil di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritualnya yang biasanya tumbuh perlahan hanya saat dia maju dalam kultivasinya, sekarang tumbuh pada kecepatan yang mengkhawatirkan, saat Sun Long menyerap energi tak berujung yang berasal dari pil peningkat semangat peringkat 4 tingkat atas. Tetes demi tetes cairan keemasan memenuhi ruang spiritualnya, yang kini berubah seperti pusaran. Butuh waktu lebih dari 4 jam bagi Sun Long untuk sepenuhnya menyerap energi di dalam pil peningkat semangat, sementara kekuatan spiritualnya meningkat secara nyata. Sekarang, jika Sun Long harus memurnikan pil peningkat semangat, sekali lagi, dia yakin bahwa dia tidak akan kehabisan kekuatan spiritual seperti yang dialaminya di masa lalu, dan kekuatan spiritualnya akan mampu menopangnya lebih lama lagi. Merasakan peningkatan kekuatan spiritualnya, ekspresi gembira muncul di wajah Sun Long, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil, peningkat semangat, peringkat 4 kualitas terbaik benar-benar cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritualku. Si hitam kecil menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Sun Long, sebelum dia berkata. Tentu saja, Guru, hal-hal yang dianggap berlebihan oleh para kultivator di benua bintang malam ini, seperti menggunakan pil langka untuk meningkatkan kekuatan spiritual sebelum menerobos ke alam roh, sebenarnya merupakan kebutuhan di tempat lain. Sementara orang-orang di benua ini akan dianggap beruntung jika mereka dapat mengonsumsi satu pil saja seperti pil peningkat roh, bermutu tinggi milik guru sebelum mereka menerobos ke alam roh. Pengikut inti dari sekte yang kuat, memiliki persediaan pil serupa yang hampir tak terbatas. Sebaliknya, mereka tidak hanya mengonsumsi 1 atau 2 pil tersebut, tetapi mereka mengonsumsinya sebanyak yang mereka bisa sebelum jiwa dan kekuatan spiritual mereka tidak dapat tumbuh lagi, dan mereka akhirnya mencoba terobosan mereka ke alam roh. Semakin kuat jiwa dan kekuatan spiritual sebelum menerobos ke alam roh, semakin kuat pula indera roh mereka setelah terobosan mereka. Sun Long memiliki ekspresi terkejut di matanya ketika dia menyadari perbedaan antara benua bintang malam dan tempat-tempat yang disebutkan Little Black, tetapi setelah memikirkannya sebentar, itu masuk akal. Sesungguhnya jika sumber daya di suatu tempat semakin banyak, maka kekuatan para petani di tempat itu juga akan bertambah. Little Black menganggukkan kepalanya begitu dia mendengar kata-kata Sun Long, lalu dia melanjutkan. Jadi menurutku, yang terbaik bagi guru adalah menumbuhkan kekuatan spiritual dan jiwamu sebanyak mungkin, sebelum kau menerobos ke alam roh. Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, lalu dia kembali duduk bersila dan melanjutkan menyerap pil peningkat semangat. Hari demi hari berlalu seperti ini dan Sun Long telah selesai menyerap 5 pil peningkat semangat bermutu tinggi. Begitu dia selesai menyerap pil tersebut, dia tidak meneruskan meminumnya lagi. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mencoba memahami dao waktu sekali lagi. Lagi pula, Sun Long tidak hanya perlu membiarkan jiwanya terbiasa dengan peningkatan kekuatan spiritualnya, tetapi dia juga perlu memahami dao waktu lebih jauh lagi, agar bisa maju ke alam roh. Waktu berlalu dengan cepat seperti ini, dan segera, lebih dari 10 hari telah berlalu di dalam tempat berkabut di batu waktu. Sun Long telah menyerap hampir 30 pil peningkat semangat, bermutu tinggi, sementara kekuatan spiritualnya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari terus berlalu sementara, pil peningkat semangat, di dalam botol pil Sun Long semakin berkurang. Tak lama kemudian, 3 bulan pun berlalu sebelum Sun Long akhirnya kehabisan pil peningkat semangat. Dalam 3 bulan ini, ia telah menyerap lebih dari 280 pil, sementara kekuatan spiritualnya telah tumbuh pada tingkat yang luar biasa. Sekarang, kekuatan spiritualnya telah lama melampaui apa yang dapat dicapai oleh seorang kultivator tingkat surga biasa. Namun Sun Long masih dapat merasakan, bahwa kekuatan spiritualnya belum mencapai batasnya. Selain itu, setiap kali dia menyerap pil peningkat semangat, Sun Long dapat merasakan jiwanya menjadi lebih kuat. Namun, dalam 3 bulan ini, dia hampir tidak mengalami kemajuan dalam memahami dao waktu lebih jauh. Sun Long kemudian menghabiskan 5 hari berikutnya untuk meningkatkan aliran waktu di kebun herbalnya, agar dapat menumbuhkan pohon roh giok emas miliknya, sebelum dia memurnikan semuanya menjadi pil peningkat semangat peringkat 4 tingkat atas, yang mengisi kembali persediaan pilnya.
Baik Sun Long maupun Little Black terkejut saat mereka menyadari seberapa besar kekuatan spiritual Sun Long telah meningkat. Dulu, Sun Long perlu beristirahat beberapa jam setelah selesai memurnikan sejumlah pil peningkat semangat, tetapi sekarang, dia berhasil memurnikan 3 tungku alkimia yang diisi dengan pil kualitas terbaik, dan kekuatan spiritualnya masih belum terkuras. Setelah dia selesai memurnikan pil, Sun Long tidak melanjutkan menyerapnya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan membayangkan dirinya meninggalkan tempat berkabut di batu waktu. Tubuhnya kemudian muncul kembali di kamarnya dan Liu Mei. Meskipun lebih dari 3 bulan telah berlalu bagi Sun Long di dalam batu waktu, hanya 10 hari telah berlalu bagi Liu Mei di dalam kamar penginapan. Liu Mei sedang duduk bersila di dalam ruangan, sambil mengedarkan sigil cahaya bulan. Meski baru 10 hari berlalu bagi Liu Mei, Sun Long menyadari bahwa kultivasinya telah mencapai peringkat awal 9 tingkat surga. Namun, hal ini tidak mengejutkan. Lagi pula, tingkat kultivasi Liu Mei sudah berada di puncak peringkat 8 tingkat surga sebelum mereka mengasingkan diri, dan setelah berkultivasi selama 10 hari menggunakan batu roh tingkat menengah, wajar saja jika dia mencapai peringkat awal 9 tingkat surga. Lagi pula, tidak semua orang adalah monster seperti Sun Long, yang membutuhkan ki dalam jumlah besar untuk maju dalam kultivasinya. Sun Long tersenyum pada Liu Mei yang tampak telah membuka matanya saat dia kembali ke kamar. Setelah menjalani putaran kultivasi ganda bersama, Liu Mei menatap Sun Long dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat dia bertanya. Long Ge, kamu baik-baik saja. Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia memahami kekhawatiran Liu Mei, dan menepuk kepalanya dengan lembut, dia berkata. Jangan khawatir, aku berencana untuk mencoba terobosan ke alam roh, tapi aku masih perlu memahami daoku dan meningkatkan kekuatan spiritualku. Kemudian, sambil mengeluarkan 5 botol lagi yang penuh dengan pil peningkat semangat, peringkat 4 tingkat atas dari batu waktu, Sun Long menjelaskan pentingnya pil itu kepada Liu Mei. Lagi pula, setelah berdiskusi dengan Little Black, Sun Long semakin bertekad untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke puncak, sebelum ia menerobos ke alam roh. Melihat Liu Mei menganggukkan kepalanya dan menerima pil tersebut, Sun Long tinggal bersamanya selama 1 hari lagi, sebelum dia kembali ke tempat berkabut di batu waktu. Kali ini, dia berencana untuk tinggal di tempat ini hingga dia maju ke alam roh. Selanjutnya bab 231 memahami Dao.